Dulu tuh Planet Gaul Kak. Planet Planet Gaul. Gaul. Peace, Love and Gaul. Kalau Peace, kamu Love and jurusannya Peace and Conflict Studies. Peace and Conflict Studies gitu ya, dilabeli sebagai kota paling intoleran di Indonesia. Wow. Wow gitu ya. Jadi orang muda tidak diajarkan untuk bagaimana cara meresolusi konflik ke depan. Ayo jadi versi terbaik dirimu. Tito Krihadapi, asik. Sekian purnama. Akhirnya saya bisa bertemu juga dengan Kak Tito. Makasih nih Kak. Terima kasih kembali Kak udah diajakin buat ngobrol bareng di sini. Makasih banget nih. Ini sengaja saya ngajak masih pakai seragam Kak Tito. Oke. Masih pakai seragam dan fasilitas publik di Kota Serang, ya kan? Ini namanya Taman Sari ya? Jadi ini Taman Sari. Lokasinya ada Taman di Sari. sekitaran dekat Pasar Royal. Pasar Royal sama itu apa? Stasiun Serang. Stasiun Serang kan? Betul. Stasiun kereta ya? Betul. Stasiun kereta. Sengaja ini podcast, nama podcastnya Persepsi. Asik. Oke. Kita pengen Apa tahu tuh sebenarnya. panjangannya tuh? Enggak ada Gak panjangan. ada. Pengen tahu aja persepsinya nanti dari Kak Tito. Karena Kak Tito ini teman-teman sebentar lagi akan berangkat ke luar negeri. Insya Allah. Sebelum ke luar negeri kita pengen dong Alala dan juga saya punya gambaran tentang Kak Tito nih sebelum pergi gitu Kak. Tapi by the way apa kabarnya nih? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Kak Denny apa kabar Kak? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Hari ini sebenarnya kita mau ngebahas dulu Kak Tito mulai dari gambaran masa kecilnya dirimu nih. Waduh. Ini agak jauh ya bahasannya. Jauh. Masa kecil jadi harus berusaha mengingat lagi. Kak Tito by the way ini mic-nya karena dynamic jadi harus agak deket sedikit. Oke. Nah segitu. Nah Kak Tito kita pengen tahu sebenarnya Kak Tito masa kecil itu kalau bisa dideskripsikan gitu ya oleh dirimu sendiri seperti apa sih? Kalau di masa kecil aku mendeskripsikan diriku sebagai orang yang penasaran ya Kak. Penasaran? Iya, Wow. orang yang penuh rasa ingin tahu gitu. Oke. Dan dibesarkan dengan hal-hal yang sangat sederhana oleh keluarga gitu. Oke, menarik. Jadi ayahku dan ibuku memfasilitasiku sama hal-hal yang bikin aku jadi penasaran, yang bikin aku bertanya-tanya kenapa Ya, oke. aku perlu tahu soal itu, kenapa kemudian aku perlu memahami, aku perlu mendapatkan hal itu. Oke. Orang tuaku tuh lebih memfasilitasiku dengan hal-hal sederhana yang bahkan nggak perlu di-afford dengan harga mahal, tapi aku bisa questioning diriku soal Contoh itu. kecilnya kayak gimana tuh? Menarik banget. Contoh kecilnya gimana? Misalnya aku selalu diajari untuk nggak pernah diajari untuk pokoknya nanti kamu besar harus jadi apa. Wow. Tapi orang tuaku selalu memfasilitasiku misalkan dengan memberikanku buku, bahan bacaan, majalah keren Bobo banget. kalau Kak Denny Iya, ingat di majalah masa Bobo. kecil. Aku punya banyak banget majalah Bobo di rumah dan orang tuaku tuh memfasilitasi itu dengan mendongengkanku di masa kecil, Iya, terus iya. juga memberiku akses bacaan yang lumayan banyak gitu sehingga aku penasaran dan ketika aku bertanya beliau tuh selalu memberikanku jawaban yang jawaban yang mungkin membuatku tidak puas sehingga aku bertanya lagi tapi tidak menyerah untuk menjawab pertanyaanku, semua keresahanku gitu ya. Jadi Iya, aku dibesarkan di lingkungan yang membuat diriku selalu merasa penasaran. Critical thinkingnya ini ya, jadinya terlatih banget ya dari kecil ya. Dari kecil ya. Oke, kalau dibanding ini sama Kak Tito yang masa kini, saat ini ada. Oke. Perbedaannya apa? Apa yang improve atau apa yang mungkin hilang dari masa lalu Kak Tito? Yang improve tentu aku jadi punya pandangan banyak soal dunia ya Kak. Oke. Dari kecil keterampilanku untuk bisa bertanya, keterampilanku untuk memiliki rasa penasaran, Oke. itu tuh berguna banget untuk aku tumbuh dewasa lebih menghargai perbedaan, Wow. tumbuh dewasa untuk mengakses segala yang memang aku butuhkan, Iya, bukan cuma akses yang sebetulnya aku bisa dapat, padahal aku nggak perlu-perlu amat gitu. Jadi menurutku perjalananku dari masa kecil hingga sekarang mungkin ini agak jadi label yang
wah agak selfish sedikit, tapi menurutku proses untuk menjadi lebih bijak gitu ya dalam memilih, dalam mengambil keputusan di dalam hidup. Menurutku itu sih yang Itu really improve gitu. Really improve dari ya. kecil. Kalau gitu yang kedua tadi, apa yang bisa dibilang hilang nih dari masa lalu dan sekarang nggak sadar gitu? Ternyata ada sesuatu ya yang nggak sama nih gitu. Sorry. Oke, lanjut. Oke. Menurutku yang hilang dariku apa ya, kan ada konsep belajar tuh bukan cuma learn ya, tapi juga ada learn, relearn dan unlearn gitu. Setuju. Apa yang aku unlearn adalah prosesku itu aku jalankan dengan pace yang menurutku membuatku nyaman gitu ya, semakin besar ini. Setuju. Dulu saat aku kecil, saat aku SD, aku masuk SMP, aku menjalani hidup tuh lebih ke sesuatu yang pokoknya aku harus cepat dapat gitu ya. Oke. Sesuatu tuh harus instan dapat gitu ya. Iya. Ada target tertentu berarti ya biasanya. Betul. Padahal lambat laun semakin dewasa aku ngerasa bahwa nggak semua hal tuh harus didapatkan dengan cepat. Wow. Nggak semua hal tuh harus didapatkan sesegera mungkin karena sometimes proses itu yang kemudian bikin aku jadi bisa dapat insight yang lebih banyak gitu. Jadi aku belajar lebih banyak. Jadi aku meng-unlearn kecerobohanku, sikapku untuk terburu-buru akan sesuatu itu aku unlearn dan berubah banyak di masa dewasa ini. Tapi bukankah hal seperti itu tuh kayak terjadi di banyak orang gak sih, kayak nurture apa ya? Bener sih, bukan nature tapi nurture, diturunin terus menerus gitu loh. Dan kalau bisa keluar dari situ kayaknya gimana tuh bisa sampai keluar dari hal-hal tersebut? Aku belum sampai di titik keluar dari kecerobohannya. Tentu kecerobohan tuh masih ada gitu. Iya. Tapi di sisi lain menurut gua aku percaya bahwa manusia tuh tidak dibesarkan hanya oleh gen tapi oleh lingkungan sekitar juga. That's it. That's really important untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mengajarkan kita terkait keterampilan yang apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita hilangkan. Setuju. Gitu. Jadi banget. Caraku untuk bisa tumbuh sedemikian rupa adalah dengan cara sadar bahwa kita juga perlu mengelilingi diri sama orang-orang yang bikin kita jadi bertumbuh. Ngaruh banget tuh ya. Ngaruh banget harusnya. Ngaruh banget, gila. Itu kayaknya Banten kota sekarang harus punya deh komunitas atau enggak ekosistem. Setuju banget. Iya kan? Setuju banget. Yang mendukung itu. Kayak saya tahu nih Kak Tito dan teman-teman yang lain tuh ada di Pemuda Pelopor kan? Betul. Tapi kalau saya bisa koreksi gitu loh, Pemuda Pelopor ini yang harus diberi masukan adalah menurut saya gimana ekosistemnya beneran bisa organik terbentuk gitu loh. Enggak berjuang sendiri juga. Saya yakin Kak Tito dan teman-teman Pemuda Pelopor tuh banyak tahu yang berjuang sendiri. Cuma akhirnya ketahuan sama dinas, oh ternyata ada ya gitu. Setuju gak dengan hal itu? Menurutku aku menjawab ini tidak dengan kehati-hatian gitu ya. Tidak berusaha menutup-nutupi apa yang terjadi di Kota Serang. Tapi memang seringkali ya Anda tahu sendiri ya Pak, bekerja di ASN itu banyak sekali birokrasi ya. Betul. Banyak sekali hambatan yang mungkin tidak begitu fleksibel dijalankan ketimbang kita bekerja di dunia korporat atau di dunia NGO. Menurutku itu hambatan yang dinas miliki dan seharusnya adalah birokrasi itu perlu dirancang sefleksibel mungkin sehingga pemuda itu bukan cuma melihat pemerintah sebagai orang yang punya kuasa, tapi juga memang pelayan publik gitu ya. Iya, benar. Dan pelayan publik ini perlu dipandang bukan cuma seseorang yang bekerja, tapi seseorang yang memang turut memfasilitasi sehingga komunitas juga bisa grow dengan cara yang efektif. Gitu. Dengan pendampingan, dengan diberitahu dan difasilitasi misalkan gimana cara cari pendanaan supaya tetap survive and sustainable gitu. Dengan cara dihubungkan dengan komunitas lain supaya kolaborasi dan impactnya lebih besar. Itu juga penting dijalankan oleh dinas dan mereka juga perlu untuk punya prinsip itu. Dan hari ini aku hadir di forum Pemuda Pelopor untuk pembentukan forumnya sehingga ke depan semoga ekosistemnya bisa jauh lebih baik. Tapi di sisi lain juga aku ngerasa bahwa penting banget untuk
Dinas bukan hanya menjangkau mereka yang udah ada di ekosistem pemuda pelopor, tapi juga mereka yang ada di grassroots level untuk juga mau turut terlibat, paling tidak berpartisipasi untuk Setuju. memberikan masukan Setuju. apa yang sekiranya apa yang sekiranya bisa membuat kota Serang tuh jauh lebih baik. Kalau di daerah lain bahkan sampai ada yang namanya Musrenbang Muda. Oke. Oke, musyawarah perencanaan pembangunan dari pemuda gitu loh. Ya, Jadi betul, khusus buat betul. pemuda. Karena mereka berperan kan katanya apa tuh Indonesia emas segala macam ya. Indonesia Mas. Tapi tara diajakan itu nggak pernah diajakin juga anak muda. Nah tapi ya harapan kita tadi ke sana ya, adanya forum pemuda pelopor, ada juga gerakan-gerakan ini bisa jadi ekosistem yang positif ya, atau Betul. disebutnya apa ya, agregator lah ya, atau apa Agregator, disebutnya ya, inisiator. inisiator ya, karena aku peduli banget sama resah ya, bukan peduli resah sama jangan sampai ekosistemnya, anak-anaknya sudah punya kantong-kantong kreatif masing-masing, tapi ekosistemnya nggak begitu terbentuk. Betul, Akhirnya betul. mereka ada yang menyerah mungkin dengan keadaan kayak lah ngapain, nggak ada apresiasi, nggak diakui juga gitu. Iya, iya, iya. Bisa jadi nggak sih pemuda kan kayak gitu ya, kadang-kadang nyoba, tapi ketika capek ya udah bisa juga. Oke, oke. Bisa berhenti nggak sih pemuda? Bisa lah. Menurutku dua hal sih Kak. Oke. Penting untuk pemerintah sebagai stakeholder yang ada di level atas tuh. Oke. Dua hal, pertama partisipasi, yakni melibatkan pemuda itu dalam berbagai proyek gitu, bukan hanya proyek yang dibentuk pemerintah, tapi pemerintah juga memerhatikan apakah ada proyek yang selaras dengan visi misi pemerintah, sehingga NGO organisasi itu juga bisa terlibat sebagai stakeholder, bukan cuma sebagai partisipator tapi juga sebagai orang yang menghandle program tersebut gitu. Iya. Tapi di sisi lain juga prinsip yang kedua adalah apresiasi gitu ya. Apresiasi. Paling tidak kalau pemerintah merasa birokrasi di negeri ini terlalu rumit untuk melibatkan organisasi di akar rumput, mengapresiasi mereka harusnya sudah cukup untuk ya paling tidak memberikan mereka fasilitasi gitu, bagaimana menghubungkan mereka dengan organisasi lain untuk bisa kolaborasi, atau menghubungkan mereka dengan donor atau funders gitu, sehingga organisasi sustainable jadi jembatannya Right. gitu. Ya saya setuju banget itu. Nah, ngomongin tentang balik lagi ke dirimu nih, mulai fokus ke dirimu bahwa dirimu nanti S2 ya di luar negeri ya? Betul, studi master Studi master di Australia, the University of Queensland. wow, jurusannya boleh tahu dong. Aku ambil double degree master's Double degree program master, wow. di jurusan Peace and Conflict Studies dan International Relations. Oh, padahal itu dua hal yang sama atau spesifik beda ya? Dua hal yang saling beririsan, Dua hal yang saling beririsan. tapi dijadikan dua jurusan di kampusku. Wow, bisa begitu ya. Oke, berarti aku menariknya lebih kepada tadi peace and Conflict Studies. conflict study. Saya kalau udah ngomongin peace, zaman dulu tuh ada apa ya? Apa tuh? Peace, lupa nama acara zaman dulu pasti senior inget dah. Peace and Gaul, ada tuh nama acara zaman. Oke. Peace, Love and Gaul. Aduh lupa, itu saya kebagian angkatan itu Kak. Walaupun iya. saya masih muda, tapi dulu tuh Planet Gaul Kak. Planet Gaul. Planet Gaul. Peace, Love and Gaul. Kalau Peace, kamu Love and jurusannya Peace and Conflict Studies. Peace and Conflict Studies, betul. Ngapain tuh belajarnya? Nggak ada kayak di sini mah. Jadi itu studi ada sebetulnya di UGM. Oh, ada di UGM. Jadi, ya. Studi perdamaian dan konflik. Oke. Aku di sana akan belajar soal seputar perdamaian, seputar penyelesaian konflik, resolusi konflik, seputar hubungan antar negara, hubungan antar kelompok yang berbeda, itu juga yang jadi spektrum yang aku pelajari di sana. Harusnya relate banget ya sama Indonesia ya, karena beragam sekali kan. Maka potensi konfliknya sebenarnya lumayan banyak. Betul banget. Itulah kenapa kemudian aku bisa dapat beasiswa ini ya. Aku keren diterima banget karena nih memang peluangnya. aku berusaha setelah kuliah nanti bisa balik ke Indonesia untuk berkontribusi lebih banyak dalam usaha resolusi konflik, usaha merajut perdamaian di Indonesia. Karena aku sendiri salah satu perjuanganku di organisasiku, jadi teman-teman organisasiku namanya Bastra ID. Bastra ya. Jadi organisasi ini berusaha untuk ngajarin literasi dan sosio-emosional. Ya. Karena kami percaya dengan punya keterampilan itu, orang muda di Indonesia tuh jadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Oke. Termasuk masalah di ranah konflik keberagaman. Oke.
kami bekerja di berbagai wilayah konflik di Indonesia. Oke. Salah satunya di Cilegon, Banten. Jadi Cilegon ini kota yang Oke. secara riset beberapa tahun berturut-turut ke belakang Data ini ya, data ya. Iya. Benar. by Setara Institute gitu ya, dilabeli sebagai kota paling intoleran di Indonesia. Wow. Wow, gitu ya. Jadi Oke. di sini aku juga ingin menyampaikan bahwa potensi konflik dengan label ini, potensi konflik dengan berbagai hal yang terjadi di Cilegon selama berpuluh-puluh Oke, tahun ke belakang, ini akan jadi sangat begitu sensitif ketika orang muda tidak diajarkan untuk bagaimana cara meresolusi konflik ke depan. Orang muda tidak diajarkan bagaimana mereka harus terekspos dengan keberagaman dan menganggap keberagaman itu bukan jadi ancaman, Iya, iya. tapi sebagai modal sosial, Iya. sebagai sesuatu yang harusnya berharga gitu ya untuk kita iya. di Indonesia hidup dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Gitu. Jadi beda agama, beda suku, beda kepercayaan, beda cara pandang harusnya dihargai sebagai sesuatu yang jadi modal sosial selama itu tidak merugikan siapa-siapa. Betul, harusnya. betul. Setuju Iya. banget, setuju banget. Iya. Agak Jadi- sensitif ya Pak ya. Ini Enggak kagum, saya kagum. Maksudnya kenapa kita nggak kepikiran dari dulu ya ada jurusan ini gitu. Harusnya kan jadi pondasi jurusan negara ini ya. betul banget. Iya nggak Aku sih? setuju banget. Iya kan, dengan potensi yang ada gitu kan dan potensi konflik yang ada kan harusnya bisa jadi ya jadi fundamental. Harusnya ya, Kak, ya. Iya. Dan studi ini kan lebih banyak justru merangkul orang-orang yang akan berkarir di dunia internasional. Itu juga yang jadi salah satu impian aku untuk bisa punya karir path ke arah sana kan. Iya. Tapi di sisi lain harusnya Indonesia juga sangat apa ya istilahnya? Sangat seksi gitu Iya. untuk orang-orang, untuk periset, untuk mereka yang meneliti membicarakan soal Indonesia lebih banyak gitu. Iya. Karena akan ada banyak pelajaran yang didapat Banyak gitu ya. banget suku agamanya Betul, berbeda. Wah, itu yang potensinya. Ya tapi kan tadi jadinya challenge-nya adalah di situ. Kalau untuk orang riset pasti risetnya menarik. Betul. Kalau orang yang menyelesaikan konflik disebutnya apa? Konflik resolutor Konflik resolutor atau peacemaker, peace builder. Peace builder. Ada tuh istilahnya ternyata. Gitu. Guys, saya langsung penasaran tadi. Suatu saat kayaknya ada khusus Tito jadi orang yang mendamaikan gitu konflik. Iya, itu jadi profesi pekerjaan juga di level United Nations gitu Iya, kan. Di level PBB itu peacemaker, peace builder atau peace satu lagi itu peacekeeper. Peacekeeper. Mereka tuh terhubung satu sama lain untuk kerja barengan, Menarik. berusaha untuk meresolusi konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, meskipun ya pada akhirnya in implementation konflik itu tetap terjadi Tetap gitu. terjadi ya pasti. Dan Ya. Ya itu harusnya jadi PR barengan. Jadi PR ya. Dan Indonesia punya histori yang cukup banyak ya tentang itu. Kalau yang tokoh yang Indonesia eksis masih sampai saat ini waktu itu yang saya tahu Pak JK. Pak Pak JK is JK part of Iya, iya kan? yang turut Iya kan? Bener gak sih? bekerja banyak gitu Iya ya. kan? Saya taunya Pak JK Dan tuh. bersinggungan soal isu perdamaian Kalau juga. ada begitu-begitu konflik biasanya Pak JK tuh yang turun dan berhasil ya sampai sekarang ya. Cuman tetap lah pasti ada lebih oke lagi kan kalau ada yang bergerak di bidang itu ya. Betul. Menarik banget ya. Dan Saya bukan jadi ini. cuma meneliti tapi juga turut sama-sama bergerak di akar rumput di komunitasnya mereka gitu. Iya. Wah, keren banget ya. Dan menariknya studi ini tuh kita nggak cuma ngomongin perdamaian tapi juga ngomongin soal medium apa sih yang efektif untuk Oh, konflik iya. resolusi. Karena Mediumnya. selama ini kan seringkali kita selalu berpikir bahwa untuk menyelesaikan konflik orang tuh harus ketemu gitu ya, orang tuh harus Oh enggak juga ya ternyata. harus ada di rapat yang formal gitu. Padahal secara historik di Indonesia, Iya. contohnya di Ambon gitu ya, ada istilahnya program Pela Gandong. Pela Gandong tuh memanfaatkan musik untuk perdamaian Oh. gitu. Jadi menyatukan Wow. mereka yang berbeda, Nah. teman-teman Islam, teman-teman Kristen yang tadinya berkonflik di sana untuk sama-sama nyanyi bareng gitu ya, Nyanyi bareng. bermain musik bareng. Atau justru di Palu sebagai contoh gitu ya, Iya. konflik antara dua agama gitu diberdamaikan oleh
penjual ikan gitu, penjual ikan yang saling memberi kabar baik antara kedua agama sehingga mereka tuh tidak lagi menaruh prasangka gitu. Jadi mediatornya dia. banyak banget medium yang bisa kita gunakan untuk melakukan perdamaian gitu. Menarik banget. Keren. Oke, ini kalau ngomong banyak banget ini bisa 1 jam lebih. Saya pengennya nanti ngajak lagi kalau bisa mungkin kalau beliau sudah berangkat mungkin bisa live IG. Boleh banget. Ya, ketika udah di sana kan pasti lebih banyak input lagi ya. Oh iya ya betul Bang. Oke Kak, sekarang lebih bertanya kepada wah ramai banget, mudah-mudahan kita gak ketendang ambulan ya. Hai semua. Ini banyak banget orang di belakang. Iya. Kelihatan nggak? Kak, saya pengen nanya lebih kepada what next nih? Setelah kamu udah bisa keterima, so what next? What will you do after this? Setelah ini tentu aku berusaha untuk belajar lebih banyak dalam dan meaningful selama di universitas nanti. Oke. Aku berusaha bahwa di universitas nanti aku dapat kesempatan ini, nggak semua orang dapat kesempatan ini. That's it. Jadi harus aku manfaatin dengan baik. Yeah. Di samping itu juga aku berusaha untuk mencatat berbagai praktik baik di sana. Karena pada akhirnya kan universitasku termasuk salah satu universitas yang reputasinya di dunia tuh sangat mumpuni gitu ya. Dan banyak banget praktik baik soal studi perdamaian dan konflik di sana yang semoga bisa aku bawa ke Indonesia kembali setelah aku menyelesaikan studi nanti. Di samping itu juga menjalin network dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia tersebut, di dunia international relations atau bahkan di dunia yang gak berkaitan dengan jurusanku tapi itu bermanfaat untuk karirku ke depan juga menurutku itu juga yang aku harapkan bisa aku dapat gitu ya di selama studi nanti. Di samping aku juga berharap semoga aku juga bisa berkarir di organisasi internasional kayak United Nations untuk paling tidak jadi representasi Indonesia di sana dan bisa berkarir memberikan sumbangsih lebih banyak. Keren banget. Mungkin bisa juga Kak, saya ada gambarnya praktik baik praktik baik di Indonesia bisa juga jadi input di sana, studi di sana. Bisa juga kan ya? Betul. Atau negara-negara lain kan pasti banyak juga tuh. Jadi lebih kaya ya input kamu nanti di sana ya? Iya, dari input dari luar, karena kan studinya bukan cuma antara orang Indonesia dan Australia, tapi juga yang nanti datang di kelas tuh mereka yang datang dari berbagai negara gitu yang punya passion di bidang perdamaian gitu. Jadi mereka akan membawa apa yang terjadi di wilayah mereka sehingga cerita-cerita itu nanti banyak banget terkumpul gitu. Dan hopefully juga bisa cerita banyak soal Indonesia Kak. Terus kebayang ada yang cerita kayak, lah kok di negara kamu begitu cara nyelesain? Betul kan, jadi banyak banget input yang bakal datang. Di negara saya aneh tuh kayak begitu. Bisa jadi dong. Bisa jadi aneh. Kayak terakhir nih, pertanyaan terakhir. Jika ini ada sesuatu yang bisa kamu rubah dari masa lalumu tanpa merubah masa kini, ada nggak? Dan apa itu? Jujur pertanyaan filosofis banget. Gue gak expect loh ditanya. Apa yang mau aku ubah tanpa mengubah masa kini gitu ya? Dari masa lalu. To fix whatever you want. Perlu pikir panjang lagi Kak. Ini Kak pertanyaannya Kak. Ganti boleh gak? Ini dielaborasi. Kasih contoh deh. Kalau bisa mundur lagi ke belakang perbaiki, aku pengen bangun Alala dari 2005 sebagai sekolah public speaking pertama di Indonesia. Oke. Kalau aku berharap bahwa aku punya international international exposure lebih awal ketimbang apa yang terjadi saat ini dariku gitu ya. Karena aku pertama kali keluar negeri itu waktu itu ke Amerika Serikat di tahun 2023 yang mana di usiaku 23 tahun. Aku melihat bahwa teman-temanku justru banyak yang memulai lebih awal di usia 16, 17 tahun. Mereka udah berkecimpung di program yang sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang aku jalankan saat itu, tapi aku nggak pernah dapat akses itu karena aku tinggal di wilayah yang memang teman-temannya juga belum punya akses itu. Tidak berusaha menyalahkan lingkunganku, tapi aku berusaha untuk
sekarang sepertinya akan lebih baik kalau teman-teman di luar sana juga punya akses soal itu. Iya. Itulah kenapa Kak aku bangun Instagramku untuk Ah. nyebarin informasi beasiswa. Iya benar-benar Gitu, keren masuk banget. ya. Saya aja terinfluence. Iya. Sampai saya bikin konten ininya. Apa tuh? Konten apa disebutnya? Appreciate postnya. Waduh. Jadi saya bilang, hai. Gak lihat aku lagi. Tito. Hai, aku Tito. Orang Serang yang dapat beasiswa. Itu Aduh. sengaja. Pokoknya kalau saya respect sama orang, pasti saya bikin konten Aduh. appreciation postnya. Karena belum bisa ketemu waktu itu. Oke, Kak Tito, makasih banyak. Sukses di sana. Sukses juga Kak buat Banyak dapat input di Kak sana. Denny. Terima kasih banyak Dan telah teman-teman. berkenan hadir di podcast sederhana ini di kondisi Kota Serang saat ini. Jadi menurutmu gimana Kak? Kota Serang ini apa yang perlu diperbaiki Kak? Ini terakhir. Oh ini bagus nih sekarang keretanya udah mulai kelihatan. Oke teman-teman segitu aja. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang konflik yang akan dia alami di sana. Bukan konflik yang akan aku alami. Ya. Maksudnya Studi yang akan aku studi yang pelajari akan ya. dipelajari di Iya, sana. iya, betul. Kita lihat nanti kita live IG lagi. Iya, hopefully. Berkenan ya. Hopefully waktunya cocok gitu ya. Iya. Jangan ini Kak, terus komunikasi sama kita. Please Siap. banget buat anak-anak muda di Banten ini Kak, biar punya standar minimal kayak kamu kan nanti. Wah, dan juga kayak Kak Denny. Terima yang kasih luar banyak biasa. Kak Tito Trika Hadapi. Appreciation post untuk beliau. Udah, segitu aja. Oke. Oke nggak?